khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum faman yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Jadi diingatkan oleh Abu Bakar, Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Apabila beliau meninggal dunia, kata Allah, diingatkan kembali oleh Abu Bakar, apakah engkau akan berpaling dari agama Muhammad? Apakah engkau akan inqalabtum ala a'qabikum? Dan Allah mengingatkan, barang siapa yang berpaling setelah meninggalnya Muhammad, maka Allah tak membutuhkannya. 3 kali. Bayangkan perjuangan untuk bisa memimpin salat berjamaah, sampai pingsan-pingsan Nabi masih mengingat salat. Akhirnya beliau tak mampu lagi, disitulah beliau menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan beliau. Itu salat Isya. Dan begitu setianya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, di 3 pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda kiamat as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi ketika Nabi masih hidup. Dan itu dimulai dengan perkataan beliau sendiri, yaitu tanda yang pertama adalah diutusnya Nabi. Rasulullah SAW mengatakan kalau beliau telah diutus menjadi Nabi yang terakhir, maka itu tanda pertama proses menuju kiamat akan segera bergulir. Kemudian yang kedua, terbelahnya bulan. Dan itu yang Allah katakan, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Kiamat semakin dekat, yaitu dengan terbelahnya bulan. Dan yang kita bahas di minggu yang lalu, yaitu tanda yang ketiga ketika Nabi masih hidup adalah mulai bermunculannya para pendusta yang mengaku-ngaku sebagai Nabi. Dan itu dimulai dengan munculnya Musailamah Al-Kazzab. Dan kata Rasulullah, jumlah mereka nanti, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, yang mempunyai kekuatan, punya masa, sampai nanti di penghujung terjadinya kiamat, di penghujung turunnya Dajjal, jumlah mereka sekitar 30-an orang. Dan puncaknya nanti, yaitu pendusta terbesar adalah Dajjal. Jadi itu sudah dimulai dari semenjak hidupnya Nabi, telah muncul para pendusta yang mengatakan bahwa diri mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Dimulakan Allah. Berikutnya, masih dalam tanda-tanda kiamat kecil, namun kita beralih kepada tanda-tanda yang terjadi fi marhalatil khilafah ar-rashidah, yaitu tanda-tanda kiamat kecil yang mulai terjadi dari masa khulafa ar-rashidin. Dan itu diawali pertama sekali dengan tandanya adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis dari Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min Adam. Jadi pada suatu hari, kata Abdul Rahman, di masa terjadinya perang Tabuk, aku mendatangi Nabi di kemahnya. Lalu kemudian faqal, Rasulullah berkata kepada Abdul Rahman bin Auf, "U'dud sittan baina yaday as-sa'ah." Wahai Abdul Rahman, hitunglah atau ingatlah ada 6 perkara yang terjadi sebelum terjadinya kiamat. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, Rasulullah menambahkan informasi kepada Abdul Rahman bahwa ada 6 perkara, dan kita menyebutkan yang pertama yang berhubungan dengan kejadian di awal Khulafa Rasyidin, yaitu mauti, kata Rasulullah, yaitu kematianku. Artinya, kalau aku sudah wafat, maka kiamat akan semakin dekat. Jadi di masa hidup Nabi SAW, beliau mengatakan, kalau aku telah diutus oleh Allah sebagai Nabi, maka itu tanda kiamat pertama, dan kemudian terus bergulir mendekat ketika telah datang ajalku, maka kiamat semakin dekat. Jadi tanda kiamat yang pertama sekali terjadi di masa sahabat dan setelah sepeninggal Nabi adalah kematian Nabi sendiri. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, sahabat guncang, sehingga Anas bin Malik menyatakan dalam salah satu hadis riwayat Muslim, dengan singkatnya beliau berkata bahwa tiada hari yang lebih gelap untuk kami kecuali ketika hari-hari kami mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi mereka benar-benar mengalami suatu perasaan yang tak terlukiskan, terbayangkan keindahan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi dengan adab, akhlak, kemuliaan, dan mereka juga tahu bahwa Jibril selalu turun untuk melihat Nabi SAW sekaligus menjenguk mereka. Mereka merasa dekat dengan langit. Makanya ketika meninggal Nabi, pukulan yang terbesar, bahkan melebihi meninggalnya orang tua mereka, anak-anak mereka. Umar bin Khattab bahkan sampai hampir hilang akal sehatnya ketika mendengarkan Nabi dinyatakan telah meninggal dunia, sehingga beliau mengeluarkan kalimat yang mungkin tak layak bagi seorang Umar di saat itu. Beliau mengatakan, siapa yang berani mengatakan bahwa Nabi telah wafat, maka akan kupenggal kepalanya. Itu menunjukkan kegelisahan hatinya yang tak terkawal. Nah, jemaah melakukan Allah, sampai Abu Bakar menenangkannya. Lalu Abu Bakar membacakan ayat, itu Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Jadi diingatkan oleh Abu Bakar, Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Apabila beliau meninggal dunia, kata Allah, diingatkan kembali oleh Abu Bakar, apakah engkau akan berpaling dari agama Muhammad?
apakah engkau akan inqadabtum ada aqabikum? Dan Allah mengingatkan barang siapa yang berpaling setelah meninggalnya Muhammad, maka Allah tak membutuhkannya. Artinya bukan karena engkau berpaling lalu Allah akan ikut bersedih, tidak. Dan kemudian Umar terhenyak mendengarkan kalimah-kalimah dari Allah yang dibacakan oleh Abu Bakar, sehingga beliau mengatakan seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat itu. Jadi seakan-akan itu ayat baru terdengar di hari kematian Nabi. Jadi betul-betul pukulan ini membuat mendungnya langit dan alam ikut berduka dengan kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Anbiya ayat 34, "Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Afa in mitta fahumul khalidun." Kata Allah, kami tidak pernah menjadikan orang-orang sebelummu wahai Muhammad adalah orang-orang yang kekal. Artinya sebelummu pun para nabi telah meninggal satu persatu, dan tidak ada yang bisa kekal setelah kematianmu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Allah telah menggulirkan sebuah skenario dari mulai diutusnya nabi, kemudian meninggalnya nabi. Kiamat telah berada di dalam genggaman Allah untuk ditampakkan satu persatu kepada umat, bersiap-siap untuk menghadapi hari-hari yang mungkin akan menjadi perjuangan yang lebih parah. Makanya dalam salah satu syair yang dikumandangkan oleh Abu Bakar, yang kira-kira berbunyi, kata Abu Bakar, setelah kematianmu wahai Rasul, tidak ada yang kami temui kecuali bertambah susahnya perjuangan ini, bertambah payahnya keadaan kami. Jadi semua bersedih hati. Nah jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita urut ke belakang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinampakkan oleh Allah tanda-tanda kematiannya itu dimulai dari rasa sakit yang beliau dapatkan, bekasan dari racun yang diberikan oleh seorang perempuan Yahudi di waktu terjadinya perang Khaybar. Jadi perang Khaybar terjadi pada 7 Hijriah, dan ketika sedang istirahatnya Nabi dan para sahabat, seorang perempuan Yahudi kemudian mendatangi Nabi, memberikan hadiah berupa kambing yang sudah dipanggang, dan beliau kemudian tidak mengetahui dengan pasti di awal apakah kambing ini berbahaya atau tidak, dan perempuan itu sengaja menyediakan bahagian paha karena dia tahu, dia mencari informasi bahwa Rasulullah paling suka memakan kambing bahagian pahanya. Nah ketika sudah mulai jamuan makan itu, ketika tangan Rasulullah ingin mengambil potongan kambing yang disediakan, di saat itu malaikat memberitahukan bahwa kambing itu ada racunnya. Ada hadis riwayat Bukhari yang mengatakan daging itu yang berbicara kepada Nabi. Jadi daging itu yang berkata, jangan engkau makan, jangan engkau makan aku telah dicampur dengan racun. Jadi ada hadis mengatakan bahwa dengan izin Allah daging itu memberitahu kepada Nabi, dan segera Nabi menahannya padahal sudah termakan sesuap. Jadi setelah itu Nabi menahannya, dan beliau menahan semua sahabat, jangan lagi kalian makan, daging ini telah beracun. Namun di antara sahabat ada yang sempat memakan dengan jumlah yang banyak lalu meninggal dunia. Dan itulah yang diceritakan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mulai merasakan bekasan sakit yang mulai muncul semenjak diracun dengan daging tersebut. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan, ya Aisyah, ma azalu ajidu athimul azam alamut ta'am allazi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, aku mulai merasakan sakit setelah
aku memakan daging waktu terjadinya perang Khaybar. Jadi setelah beberapa tahun ternyata Allah bangkitkan rasa sakit itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 Hijriah melakukan ibadah haji, itu haji pertama dan kemudian sekaligus menjadi haji wada, haji terakhir. Jadi dalam masa hidup Nabi melakukan haji cuma sekali. Oleh kerana itu menjadi tuntunan bagi kita bahawa sekali itu sudah cukup untuk berhaji. Tapi berusahalah ketika haji untuk mabrur. Jadi jangan sampai merencanakan haji berulang-ulang tapi tak satu pun mabrur. Nah, jemaah melakukan Allah, Rasulullah pun melakukan haji itu hanya sekali dan itu sekaligus menjadi haji wada. Dan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya di masa Umar, turunnya ayat iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Umar mengumpulkan para sahabat sepeninggal Nabi, bertanya kepada mereka, siapa yang bisa memberi tahu kepada aku apa maksud ayat Allah dalam surat An-Nasr ini? Semua sahabat yang senior mengatakan itu maksudnya bahwa kita dulu berhasil merebut kota Mekah, Fatuhu Mekah, dan kita mendapatkan kemenangan, dan setelah itu mendapatkan kejayaan dengan masuknya Islam orang-orang secara berbondong-bondong. Jadi semua jawaban mendekati itu. Lalu Umar berpaling kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas adalah orang yang didoakan Nabi, yang dimohon oleh Nabi kepada Allah, orang yang paling faham Al-Quran. Lalu Umar Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, apa kalau engkau bagaimana pandanganmu wahai Ibnu Abbas? Apa jawaban Ibnu Abbas? Ayat itu turun untuk memberitahu kita bahawa telah selesai perjuangan dengan masuknya Islam, orang-orang beramai-ramai, dan itu memberitahu kita bahawa Rasulullah akan segera dipanggil oleh Allah setelah menyelesaikan tugasnya. Jadi cuma Ibnu Abbas yang kemudian mengetahui maksud di balik ayat itu. Selain memberitakan kemenangan, berarti Rasulullah sudah selesai tugasnya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW setelah melakukan haji, dan itu terjadi setelah pembebasan kota Mekah, karena sebelum itu selalu ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, dan ada kendala-kendala yang tidak bisa diterobos untuk menuju ke kota Mekah. Setelah pembebasan kota Mekah, maka Rasulullah kemudian melakukan haji. Lalu pulang dari haji, beliau menyempatkan diri untuk mengunjungi kuburan sahabat-sahabat yang syahid di medan Uhud. Lalu kemudian beliau juga setelah pulang haji, beliau berziarah ke makam Baqi' Al-Gharqad, yaitu kuburannya para sahabat yang lebih dahulu. Dan setelah pulang dari Baqi' itulah kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah tentang rasa sakit di kepalanya. Jadi Rasulullah mengatakan, bukan engkau saja, karena pada waktu itu Aisyah pun sakit kepala, tapi Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, tidak usah khawatir wahai Aisyah, kalau engkau sakit, seandainya pun engkau meninggal dunia, akulah yang akan memandikanmu, akulah yang mensolatkanmu, akulah yang mengkafankanmu, mensolatkanmu, dan aku juga yang menguburkanmu. Dan aku pun merasakan sakit yang luar biasa. Jadi Rasulullah juga mengatakan, aku sakit seperti engkau sakit wahai Aisyah. Dalil ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahawa dalam fikih itu seorang suami dibolehkan untuk mengurusi jenazah istrinya, walaupun yang lebih utama yang mengurusi jenazah perempuan adalah sesama perempuan. Namun jumhur ulama mengatakan suami dibolehkan, karena Rasulullah telah mengatakan, wahai Aisyah, kalau engkau meninggal, akulah yang akan mengurusi jenazahmu. Dan istri pun dibolehkan mengurusi jenazah suami, tapi yang lebih utama sesama laki-laki.
Ada suatu pandangan yang aneh yang menyatakan bahawa perempuan tak boleh mensolatkan jenazah laki-laki, atau perempuan tak boleh, lebih tepatnya perempuan tak boleh melakukan solat jenazah. Maka beredar berita di kalangan orang awam di kampung-kampung, ketika solat jenazah mereka mengatakan perempuan tak perlu solat. Jadi tak ditunggu, bahkan ada perintah tak usah solat, pebuk urinang mayang. Jadi begitu perkataannya. Inilah kalau keluar dari mulut orang-orang yang tak berilmu, menyebabkan kerusakan di masyarakat. Bahkan seorang isteri pun kadang-kadang tak diizinkan untuk menyolatkan jenazah suaminya dengan alasan urinang apa yang yang perempuan tak perlu solat. Padahal dalam kitab-kitab Syafi'i pun, kitab-kitab Syafi'iyah pun, tak ada satu pun ulama yang menyatakan haramnya perempuan atau makruhnya perempuan melakukan solat jenazah. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Mu'azzam itu menyebutkan bahawa perempuan dibolehkan solat jenazah, boleh bergabung dengan laki-laki di satu tempat, iaitu berada di belakang saf laki-laki, boleh mensolatkannya dari rumah mereka atau bersama dengan sesama perempuan. Tidak ada yang mengharamkan. Dipakar di orang kampung ronyo giak pahra murinang mayang jenazah. Ni kalau ada yang ngomong di depan bapa ibu, saya sering menasihati ibu-ibu, kalau ada orang yang mengatakan bahawa perempuan tak perlu solat jenazah, itu langsung boleh dilawan di saat itu, kerana yang kita lawan adalah kebodohan. Jadi kalau seorang isteri larang mensolatkan jenazah suaminya, maka isteri ini silahkan lakukan perlawanan. Tinggal katakan saja kepada orang itu, purusankah lakolum, purusankah. Aneh orang hari ini, urusan jenazah malah dipegang oleh orang yang bukan ahli keluarga. Padahal urusan jenazah yang lebih utama mengurusinya adalah ahli keluarga. Tidak boleh tengku imum, tengku gampung ikut campur dalam pemandian, mengkafankan, mensolatkan, kecuali dengan izin pihak keluarga. Jadi beda preman dalam yang Allah telah berikan hak keluarga. Jadi jangan sampai kita datang mengatakan ini begini, kami yang mandikan segala macam. Ini hal yang berbahaya. Bahkan ada satu hadis yang menyebutkan seorang yang mensolatkan jenazah orang lain tanpa izin dari wali-walinya, solat itu tidak diterima Allah SWT. Maka wali harus punya ilmu. Wali harus punya ilmu. Artinya wali jenazah, wali nanggro juga lebih harus punya ilmu. Tapi wali jenazah harus punya ilmu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Ini begitu sedikit disebut orang ini tak boleh, kerana tak ada ilmu pun tak berani melawan. Jangan sampai hal yang tak pantas lalu kita mulai memberitakan kepada masyarakat seakan-akan itu kebenaran, padahal itu kesalahan. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, tidak mengapa wahai Aisyah, kalau engkau duluan maka akulah yang mengurusimu, tapi aku pun mengalami sakit kepala yang sangat dahsyat. Jadi jemaah melakukan Allah SWT, mulai dari hari itu Rasulullah mengalami sakit, terus diiringi dengan demam, sehingga para isteri-istrinya mulai mendatangi Nabi. Namun Nabi tetap dengan keadilannya. Beliau walaupun sakit, beliau berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain dari isteri-istrinya. Jadi jangan kira dari awal sakit Rasulullah hanya di rumah Aisyah, tidak. Ketika demam pertama itu dia merasakan demam yang luar biasa, tapi tetap beliau pergi, yang jatahnya hari ini di rumah Maimunah, di rumah Ummu Salamah, tetap beliau pergi. Jadi beliau sakitnya di satu rumah ke rumah yang lain. Sampai akhirnya ketika jatahnya rumah Ummu Maimunah, beliau berkata, kabarkan kepada semua istriku, bolehkah aku meminta izin kepada kalian semua agar aku dirawat di rumah Aisyah. Jadi beliau akhirnya meminta, kalau bisa, kalau diizinkan, biarlah aku dirawat di rumah Aisyah. Artinya mohon izin aku tidak ke rumah kalian lagi. Akhirnya istri-istri semuanya menyatakan setuju. Disitulah baru beliau ditempatkan di rumah Aisyah. Dari rumah Ummu Maimunah dipapah oleh para sahabat untuk menuju ke rumah Aisyah. Nah, kenapa beliau meminta di rumah Aisyah? Para ulama mengatakan, yang pertama kecintaan beliau terhadap anak sahabatnya Abu Bakar.
Yang kedua, seakan-akan beliau ingin memberitahu, beliau ingin kematian beliau pun tercatat, karena Aisyah lah yang paling pintar untuk merekam semua situasi yang ditinggalkan Nabi SAW. Maka hadis dari isteri-isteri Nabi itu paling banyak dari Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Aisyah merekam dengan tepat apa yang terjadi. Singkat cerita, jemaah melakukan Allah, Rasulullah didatangi oleh para sahabat, dan dalam salah satu hadis disebutkan bahawa beliau mengalami panas yang sangat dahsyat 2 kali dari panasnya umatnya. Dan itu beliau sendiri yang mengatakan bahawa para nabi kalau diberi ujian oleh Allah, diberi rasa sakit, itu sakitnya 2 kali daripada panasnya kalian. Jadi benar-benar rasa terbakar, dan itulah ujian para nabi. Jadi jangan kita fikir bahawa kekasih Allah ini tidak mendapatkan ujian. Kita baru demam sedikit, kadang-kadang mengeluh sepanjang hari. Rasulullah demam itu mencapai 80 derajat Celcius, karena biasanya kalau kita demam 40 derajat Celcius. Bayangkan 80 derajat Celcius mendekati titik mendidihnya air. Didihan air itu 100 derajat. Rasulullah menderita sampai 80 derajat Celcius. Bayangkan ujian para nabi. Sahabat datang memegang selimut Nabi, selimutnya pun seperti terbakar, padahal belum memegang kulitnya. Terus hari-hari berlalu, lalu detik-detik terakhir Rasulullah SAW berkumpul semua isteri-istrinya dan tidak lagi berpisah dari Nabi. Datanglah anaknya Fatimah. Rasulullah melihatnya dari pintu, kemudian Rasulullah memanggil Fatimah, lalu dia memberi isyarat agar Fatimah mendekatkan telinganya ke mulut ayahnya. Hadis itu kemudian menyebutkan Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Bisikan pertama, Fatimah menangis. Bisikan kedua, Fatimah tersenyum, tertawa. Dan setelah itu Aisyah bertanya, ada apa? Kata Fatimah, tidak akan kuceritakan rahasia ini di masa hidup ayahku. Nah, nanti setelah itu baru setelah meninggalnya Nabi, Aisyah karena masih penasaran bertanya kembali kepada Fatimah, apa yang dikatakan ayahmu sehingga engkau kulihat sekali menangis, sekali tertawa? Fatimah mengatakan, bisikan pertama dari ayah yang mengatakan bahawa dia akan segera dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, membuatku menangis seperti yang engkau lihat. Lalu bisikan kedua yang membuatku tersenyum adalah kalimat ayah yang mengatakan, wahai anakku, engkaulah orang pertama yang akan menyusulku dari keluargaku. Dan itu membuat aku gembira. Aku tak lama berpisah dari ayah. Dan benar, 5 bulan setelah meninggal Rasulullah, Fatimah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah melekat Allah, lalu kemudian Aisyah meletakkan Rasulullah di pangkuannya. Disitulah Rasulullah kemudian tidak bisa lagi memimpin salat, karena sebelum itu beliau tetap berusaha untuk salat. Bahkan dalam satu hadis yang sahih, sebelum detik terakhir beliau meninggal, beliau selalu bertanya kepada Aisyah, apakah mereka telah salat? Artinya sahabat telah salat. Aisyah mengatakan, mereka menunggumu ya Rasulullah. Itu dalam keadaan sakit keras. Dan itu salat Isya. Jadi Rasulullah tidak keluar, habis salat maghrib tidak keluar, tapi beliau terus bertanya, sahabat sudah salat atau belum? Aisyah mengatakan mereka menunggu, dan sahabat menunggu di luar rumahnya, itu di dalam masjid. Rasulullah memaksa diri mengatakan, bawalah aku ke makhdab, artinya ke tempat penampungan air. Begitu beliau berjalan sedikit, terjatuh pingsan. Kemudian setelah beberapa saat beliau siuman kembali. Kemudian sahabat kembali, Rasulullah kembali bertanya, sahabat sudah salat belum? Aisyah mengatakan, belum ya Rasulullah, mereka masih menunggumu. Beliau mencoba lagi untuk melangkah menuju ke tempat penampungan air, tapi ternyata pingsan lagi. Dan itu terus berulang sampai 3 kali. Bayangkan perjuangan untuk bisa memimpin salat berjamaah. Sampai pingsan-pingsan Nabi masih mengingat salat. Akhirnya beliau tak mampu lagi. Disitulah beliau menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan beliau. Itu salat Isya. Dan begitu setianya sahabat sampai menunggu Rasulullah bisa keluar. Ternyata beliau tak keluar. Nah, kemudian kalimah terakhir ketika beliau berada di pangkuan Aisyah, sebelum terjadinya sakarat, Aisyah mendengarkan Nabi pertama ketika datangnya Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudaranya Aisyah, yang membawa siwak, membawa sikat gigi, membawa batang
Arab. Rasulullah memandang kepada siwak tersebut, lalu memberi Aisyah melihat pandangan beliau, dan Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, apakah engkau ingin bersiwak? Rasulullah memberi isyarat dengan menundukkan kepalanya. Di situ Aisyah tahu Rasulullah merindukan untuk bersiwak. Lalu Aisyah menyikat gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siwak itu sampai meninggal pun ternyata Rasulullah masih benar-benar menyukainya. Ya. Jadi jangan sampai hari ini kita jarang sikat gigi. Nah, jemaah melakukan Allah. Nah, setelah itulah Aisyah mendengarkan Rasulullah mengulang-ulang Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, dekatkan aku dengan rafiq, dengan teman-teman sejati di tempat yang tinggi. Lalu Aisyah teringat sebelum meninggal Nabi, beliau pernah mengatakan, setiap Nabi yang mau meninggal dunia, detik-detik sakarat, datang malaikat maut kemudian menawarkan dua perkara. Apakah memilih untuk dipanjangkan umur untuk meneruskan hidup dengan keluarganya, atau memilih untuk bersama Allah, yaitu dengan para syuhada salihin bersatu di dalam surga, atau rafiq al-a'la. Dan Aisyah mengatakan ternyata Rasulullah telah memberi keputusan, dan Aisyah tahu malaikat maut telah berada di hadapannya dengan jawaban Nabi yang memilih Allahumma ar-rafiqul a'la. Setelah itu Aisyah mengatakan, kami tahu beliau tidak lagi ingin bersama kami di dunia, beliau ingin menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu terjadilah proses sakarat yang begitu dahsyat sehingga Nabi meminta air kepada Aisyah untuk menyapu dadanya, menyapu wajahnya, dan kemudian meninggallah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diiringi dengan tangisan dan kesabaran para istri dan para sahabat. Jemaah melakukan Allah, itulah hari kiamat akan segera muncul di hadapan kita. Maka jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan dari satu tanda ke tanda yang lain kita terus mempersiapkan diri agar kita tahu bahawa kita akan berada di dimensi yang berbeda setelah penggulingan dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung kembali insya-Allah dengan tanda-tanda berikutnya di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.